Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Aulia Aziza, Stambuk A24120026, kelompok 5 kelas B, program studi pendidikan fisika Universitas Tadulako. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan percobaan 4, praktikum elektronika dasar 1, yaitu untai AC. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi pada untaian RC. Yang kedua, untuk mengukur tanggapan untai RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada papan rangkaian sebagai tempat untuk meletakkan dan merangkai komponen-komponen elektronika menjadi sebuah rangkaian. Yang kedua, ada resistor yang berfungsi sebagai hambatan listrik. Kemudian ada kapasitor berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Yang keempat, ada kabel penghubung untuk menghubungkan arus listrik dan menghubungkan komponen elektronika. Yang kelima, ada induktor yang berfungsi untuk menaik turunkan tegangan bolak-balik, menahan arus bolak-balik AC, dan meneruskan arus searah DC. Kemudian ada kertas grafik, tempat untuk mencatat hasil praktikum dalam bentuk grafik. Selanjutnya yaitu pengertian untai AC, frekuensi, tinggi gelombang, dan panjang gelombang. Untai AC rangkaian RLC adalah rangkaian elektronika yang menggunakan komponen-komponen kapasitor, resistor, dan induktor yang nantinya akan dihubungkan dengan rangkaian seri atau paralel. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang paling banyak digunakan adalah Hertz, menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detiknya. Kemudian tinggi gelombang adalah jarak vertikal antara crest dan trough, sedangkan panjang gelombang adalah jarak berturut-turut antara dua buah crest atau dua buah trough. Kapasitor digunakan pada rangkaian untai AC sebagai penyimpan arus listrik. Jika kapasitor diganti dengan komponen lain, maka rangkaian tersebut tidak akan jadi, terkecuali diganti dengan komponen yang memiliki fungsi sama dengan kapasitor. Selanjutnya yaitu pengertian time per diff, volt per diff, dan VPP. Time per diff yaitu saklar yang digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Yang kedua yaitu volt diff, yaitu skalar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter volt per diff pada layar osiloskop. Kemudian VPP adalah besar sebuah tegangan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Selanjutnya adalah pengaruh time per diff terhadap gelombang. Pada time per diff yang diatur adalah periode. Jadi, besarnya periode yang diatur pada time per diff akan mempengaruhi panjang gelombang yang dihasilkan. Kemudian pengaruh volt per diff terhadap gelombang. Pada volt per diff yang diatur adalah amplitudonya. Jadi, besar amplitudo yang diatur pada volt per diff akan mempengaruhi tinggi gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pengaruh frekuensi terhadap gelombang. Pada frekuensi, semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi, maka semakin besar panjang gelombang yang dihasilkan. Tapis lolos tinggi adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Prinsip kerja dari tapis lolos tinggi adalah melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos tinggi adalah sinyal berfrekuensi tinggi. Penerapan tapis lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bagian dari crossover audio untuk mengarahkan frekuensi tinggi ke tweeter, sementara pelemahan sinyal bass yang dapat mengganggu atau kerusakan pembicara. Kemudian tapis lolos rendah. Tapis lolos rendah adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Prinsip kerja dari tapis lolos rendah adalah melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos rendah adalah sinyal frekuensi rendah. Penerapan tapis lolos rendah adalah pada aplikasi audio, yaitu pada peredapan frekuensi tinggi yang biasa digunakan pada tweeter sebelum masuk speaker bass atau subwoofer frekuensi rendah.
Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai tugas pendahuluan percobaan 4 yaitu Untai AC. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.